Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Kerajaan Ternate dan Tidore. Wilayah Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku bagian utara. Ternate dulunya terkenal dengan istilah Gapi atau Pulau Gapi, sedangkan Tidore dikenal dengan istilah Kiduko atau Pulau dengan Gunung Api. Penduduk asli Ternate dan Tidore merupakan eksodus dari wilayah Halmahera, sebelah timur kepulauan ini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Kerajaan Tidore didirikan oleh Jou Kolano Sahjati pada tahun 1108, sedangkan Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257 Masehi, di mana Kolano Sahjati merupakan kakak tertua dari Bab Mansur Malamo. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki peranan penting di kawasan timur Nusantara sejak abad ke-13 Masehi, dikarenakan ramainya perdagangan di Maluku kala itu. Terdapat 4 kerajaan Islam terbesar di Maluku Utara di abad ke-13, yakni Ternate, Tidore, Makian atau Bacan, dan Kerajaan Jailolo atau Moti. Keempat kerajaan di Maluku Utara ini dikenal dengan istilah Maluku Kieraha atau Maluku Empat Raja. Di antara keempat kerajaan Islam terbesar itu, Kerajaan Ternate dan Tidore lah yang memiliki peranan menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dan dalam perkembangan selanjutnya, Ternate dan Tidore bersaing memperebutkan kekuatan politik di kawasan Maluku Utara. Terlebih lagi sebagai daerah penghasil rempah-rempah, kedua kerajaan ini juga bersaing untuk memperkaya wilayahnya masing-masing. Persaingan dagang di antara keduanya memunculkan kongsi atau persekutuan dagang yang dikenal dengan istilah Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima dipimpin oleh Ternate yang berkuasa atas wilayah Bacan, Seram, Obi, dan Ambon, sedangkan Uli Siwa dipimpin oleh Tidore dan berkuasa atas Halmahera, Jailolo, sampai ke Papua. Sesuai catatan orang Eropa, Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, dan di Eropa, wilayah ini dikenal dengan istilah The Spicy Island. Rempah-rempah yang menjadi sasaran perdagangan pada abad ke-16 menjadikan Maluku dikunjungi oleh berbagai pedagang dari belahan dunia manapun. Kondisi ini secara otomatis mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat asli, baik bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Persaingan dagang antara Uli Lima dan Uli Siwa tak dapat dihindari. Sebagai kerajaan besar, tentunya masing-masing berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya untuk menguatkan status politik. Persaingan antara Ternate dan Tidore semakin memanas saat bangsa Barat mulai terlibat dalam perdagangan di Maluku Utara. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku adalah Portugis pada tahun 1512, yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol dan berhasil mendarat di Maluku pada 1521 dan mengadakan persekutuan dagang dengan kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan, namun tidak sampai terjadi perang di antara keduanya. Persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di balik topeng konflik antara Ternate dan Tidore membuat harga rempah-rempah di Eropa mengalami perbedaan drastis. Banyak negara-negara Eropa yang mengalami kerugian akibat persaingan harga yang tidak sehat. Harga rempah yang dikeluarkan kedua negara ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok di Eropa. Akhirnya, negara-negara di Eropa mendesak agar persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku dapat segera diselesaikan. Perjanjian yang ditandatangani pada 22 April tahun 1529 di kota Saragossa, Spanyol, menegaskan bahwa bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Takut jika bangsa Spanyol kembali lagi ke Maluku,
Portugis memperkuat militernya dengan mendirikan benteng Sao Paulo. Kepada penduduk Ternate, Portugis menyatakan bahwa benteng Sao Paulo didirikan untuk membendung serangan dari Tidore. Tindakan Portugis di Maluku semakin merajalela. Tidak hanya memonopoli perdagangan, namun Portugis juga ikut campur dalam urusan internal kerajaan Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun. Ia menghendaki agar Portugis tidak mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Takut akan terjadi pemberontakan, maka Gubernur Lopes de Mesquita dari Portugis mengadakan perundingan dengan Ternate atau Sultan Hairun, dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari tahun 1570. Namun, keesokan harinya, pada tanggal 28 Februari, saat Sultan Hairun mengunjungi benteng Sao Paulo, ia dibunuh oleh orang-orang Portugis. Terbunuhnya Sultan membuat rakyat Maluku marah. Di bawah pimpinan anak Hairun, yaitu Sultan Ba'abullah, Ternate mengepung benteng Sao Paulo dan peperangan pun tak dapat dihindari. Setelah 5 tahun peperangan terjadi, kemenangan berpihak pada Ternate. Sultan Ba'abullah berhasil menaklukkan bangsa Portugis. Orang-orang Portugis yang masih bertahan tidak dibunuh, namun harus segera keluar dari tanah Ternate. Banyak dari mereka yang kembali ke Portugis atau juga berpindah ke wilayah Ambon, Maluku bagian selatan. Di bawah kekuasaan Sultan Ba'abullah inilah kerajaan Ternate berhasil memperluas wilayahnya ke utara sampai ke Filipina, timur hingga ke Irian, barat sampai ke Pulau Buton, dan selatan sampai ke Pulau Bima, Nusa Tenggara. Atas keberhasilan dalam memperluas wilayah, Sultan Ba'abullah mendapat julukan Tuan dari 72 Pulau. Negara Belanda yang iri akan keberhasilan Portugis dan Spanyol di Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah, turut datang pula ke Nusantara. Pada tahun 1596, Belanda telah singgah di Banten. Berdasar informasi dari perdagangan di Banten, Belanda segera tahu bahwa Maluku adalah penghasil rempah-rempah. Maka, Belanda pun tertarik untuk mendatangi wilayah Maluku. Para pedagang Belanda ini bergerak sendiri-sendiri untuk menguasai rempah-rempah. Persaingan tidak sehat secara internal mulai merugikan negara induk. Pada tahun 1598, Parlemen Negeri Belanda atau Staten-Generaal mengusulkan didirikannya sebuah perusahaan untuk mengatur persaingan dagang ini. Pada tahun 1602 Masehi, perusahaan tersebut terbentuk dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang dikenal dengan istilah VOC, yang merupakan kongsi dagang dari para pedagang negeri Belanda. VOC ini didirikan di Ambon, sementara masih terdapat orang Eropa yang lain di situ, yaitu Portugis, yang sebelumnya terusir dari wilayah Ternate. Belanda pun mulai tidak menyukai keberadaan Portugis di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda benar-benar berhasil mengalahkan Portugis, dan dengan sekejap, Portugis segera terusir dari wilayah tersebut. Merasa kuat dan tidak ada saingan lagi, Belanda semakin sewenang-wenang dalam memonopoli perdagangan di Maluku. Tindakan-tindakan penindasan tersebut jelas membuat rakyat hidup tertekan dan menderita. Sebagai reaksinya, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata melawan VOC. Pada tahun 1635 sampai 1646, rakyat di Kepulauan Hitu mulai bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kaki Ali dan Teluka Besi. Kemudian, pada tahun 1650, rakyat Ambon dipimpin oleh Saidi turut melawan. Demikian juga di daerah lain seperti Seram, Haruku, dan Saparua. Namun, semua perlawanan berhasil dipadamkan dengan mudah oleh VOC. Sampai akhir abad ke-17, tidak ada lagi perlawanan yang menggoyangkan VOC. Namun, memasuki akhir abad ke-18,
muncul perlawanan yang membuat VOC mulai kewalahan. Jika dulu Ternate yang berperan melawan Portugis, maka dalam melawan VOC, Tidore lah yang memimpinnya. Pada tahun 1780, rakyat Tidore bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Nuku. Pada tahun ini, ayah Sultan Nuku atau Sultan Jamaluddin diasingkan ke Sri Lanka, sementara Sultan Nuku sendiri bersembunyi di Seram, bagian timur. Pada tahun 1783, Sultan Nuku menyerbu pos Belanda di Halmahera dan memperoleh kemenangan yang memuaskan. Belanda berusaha membalas, namun senantiasa mengalami kekalahan. Raja Tidore yang diangkat oleh Belanda tidak dapat menghentikan perlawanan Sultan Nuku dari daerah pelarian. Perlawanan terus berlanjut dan berlangsung cukup lama. Dari persembunyiannya, Sultan Nuku menghimpun kekuatan ke wilayah sekitar Tidore. Hingga pada tahun 1797, Sultan Nuku dengan 79 kapal dan sebuah kapal Inggris muncul di Tidore. Serangan besar pun terjadi, yang akhirnya Tidore berhasil direbut dan Belanda terpaksa angkat kaki ke wilayah Ternate. Perlawanan Sultan Nuku terhadap Belanda senantiasa dimenangkan dengan keberuntungan. Hal ini menjadi dasar pemberian gelar dari Sultan Nuku, yaitu Jou Barakati, yang berarti Tuan yang selalu diberkati. Orang Inggris yang simpatik atas perjuangan rakyat Maluku dan sekaligus pesaing perdagangan Belanda memberikan julukan pada Sultan Nuku, yakni The Lord of Fortune. Tahun 1799, dari wilayah Ternate, Belanda berusaha melancarkan serangan ke Tidore serta menangkap Sultan Nuku. Namun, justru Belanda yang dipukul mundur. Dan 2 tahun berikutnya, giliran Sultan Nuku yang mengirim serangan balasan ke Ternate. Tak tanggung-tanggung, ratusan perahu yang membawa lebih dari 5.000 prajurit mengepung benteng Belanda di Ternate. Belanda pun menyerah dan terpaksa hengkang ke wilayah Ambon. Kemenangan ini sekaligus dapat menyatukan wilayah Ternate dan Tidore, dan wilayah Tidore pun semakin meluas, meliputi Pulau Seram, Makean, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Untuk sementara waktu, Maluku Utara aman dari dominasi bangsa Barat. Namun, pergolakan terjadi lagi sepeninggal Sultan Nuku. Mengenai ini akan kita bahas saat materi penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Sekian untuk pembahasan mengenai Ternate dan Tidore. Semoga bermanfaat dan terima kasih.